Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita semua di Masjid Al-Jihad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah darinya, selalu mendapatkan taufik dan selalu mendapatkan pertolongan untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita berikan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita semua, Nabi yang telah menyelamatkan umat Islam, membimbing mereka, mengajarkan mereka kebaikan dan memperingatkan mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mencintai sunnah nabinya sampai Allah wafatkan kita di atas keimanan. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, gimana kabar ibu? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sehat semua alhamdulillah. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Ketika kita bangun pagi masih dalam keadaan sehat, masih melihat anak kita, istri kita, suami kita, masih melihat istri, masih melihat suami kita, masih melihat anak-anak kita, kemudian kita juga pagi bangun dalam keadaan sehat dan mempunyai makanan, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pintar-pintar untuk bersyukur terhadap nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat tersebut kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Min Ma'alimit Tauhid, atau yang kita terjemahkan kemarin dengan rambu-rambu tauhid, yang dimana penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah jami'an. Beliau menjelaskan di poin pertama dari rambu-rambu tauhid tentang apa sih kekhususan tauhid, apa sih keistimewaan tauhid. Beliau menyebutkan ada beberapa keistimewaan tauhid. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas sampai 3 poin. Poin yang pertama bahwasannya tauhid adalah tujuan terbesar kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah tujuan terbesar kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di muka bumi ini ada tujuan, yaitu beribadah. Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali aku ingin mereka beribadah. Jadi Allah menciptakan kita untuk ibadah, untuk bertauhid. Kita sholat untuk Allah, kita puasa untuk Allah, kita sedekah untuk Allah,
kita kurban untuk Allah, kita haji untuk Allah, kita umrah untuk Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ibadah yang kita kerjakan kecuali kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat selanjutnya kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah katakan setelahnya, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat ibu-ibu sekalian, ketika Allah menciptakan kita untuk ibadah, bukan maknanya Allah itu butuh dengan ibadah kita. Allah butuh dengan sedekah kita. Jangan kita pahami, oh saya sudah bersedekah 5 juta 1 bulan. Ingat, Allah nggak butuh itu. Allah katakan di ayat 57-nya, "Ma uridu minhum min rizqin." Aku nggak mau dan aku nggak berharap dari kalian wahai para makhlukku untuk memberikan rezeki, kata Allah. Jadi ketika kita berinfak, ketika kita mendonasikan duit kita, bukan maknanya kita memperkaya Allah. Lah. Allah katakan setelahnya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Dan aku juga gak berharap mereka itu memberikanku makan. Allah katakan demikian. Kemudian Allah sampaikan, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Allah lah zat yang maha memberi rizki. Rizki yang kita dapat hari ini, air minum yang kita minum hari ini, makanan yang kita makan hari ini, semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mengeluarkan duit, ingatlah duit itu Allah yang menakdirkan kita memilikinya. Kita memiliki duit tersebut dengan cara-cara yang halal, Allah takdirkan itu semua. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah menciptakan kita untuk ibadah, tapi bukan maknanya Allah butuh dengan ibadah kita. Allah butuh dengan sedekah kita atau yang lain-lain. Nah, itu poin yang pertama yang kita jelaskan kemarin. Poin yang kedua, keistimewaan tauhid yang kedua, bahwasannya tauhid adalah tema terbesar dakwah para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul sebelum mereka berdakwah tentang masalah fikih, mereka berdakwah dulu tentang masalah tauhid. Supaya sholat seseorang bisa sempurna, puasa seseorang bisa sempurna, ibadah-ibadah lain bisa sempurna. Nah, kita tahu ibu sekalian bahwasannya ibadah seorang itu diterima dengan 2 syarat. Ibadah seseorang bisa diterima karena 2 syarat. Ini yang sering dijelaskan mungkin sama ustaz kita. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Yang pertama ikhlas. Kita beribadah untuk siapa sih? Apakah untuk manusia? Apakah untuk pujian? Apakah untuk supaya rating kita naik, follower kita naik? Apakah itu kita beribadah? Apakah itu kita membaca Al-Quran? Nah, jadi kita harus benar-benar memperbaiki niat kita. Ibadah bisa diterima kalau dia ikhlas, yakni ketika dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang beribadah, dia sudah ikhlas tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi, maka ibadahnya tidak diterima. Contohnya dia sholat subuh, dia udah ikhlas itu, pergi dari rumahnya ke masjid sholat subuh, ternyata dia dapati imamnya cuma 2 rakaat sholat subuhnya, dia menambah, saking semangatnya dia, karena mungkin malamnya dia mendengar kajian-kajian tentang masalah ibadah, paginya dia tobat, ketika subuh dia ingin sholat subuh sebanyak 4 rakaat. Maka di sini ibu-ibu sekalian, ibadahnya, ikhlasnya sudah benar, tapi tidak dengan mutaba'ahnya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu sekalian, jamaah kaum muslimat rahimakumullah,
Para nabi dan para rasul ketika mereka diutus ke permukaan bumi ini, mereka berdakwah tentang masalah tauhid. Mereka perbaiki dulu konsep seseorang di dalam ibadah. Kenapa sih mereka beribadah? Untuk apa sih mereka beribadah? Kepada siapa sih mereka beribadah? Nah, ini para nabi dan para rasul membenarkan ini, memperbaiki keadaan-keadaan yang salah di tengah-tengah kaum mereka. Nah, dalil yang berkaitan tentang ini salah satunya surat An-Nahl ayat 36, kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Kata Allah, tidaklah kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Setiap umat seorang rasul. Yang mana tema dakwah mereka an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada rasul-rasul itu sebuah tema besar. Apa temanya? La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku, wahai kaumnya para rasul-rasul itu. Jadi inilah tema dakwah terbesar para rasul. Sebelum mereka berdakwah tentang masalah fikih, mereka berdakwah dulu tentang masalah tauhid ini. Ini yang kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. 13 tahun beliau dakwah di kota Mekah. Tidak ada satu hari pun beliau dakwah kecuali memperjuangkan tauhid ini. Sampai ke tengah-tengah pasar yang ada di kota Mekah. Bayangin ibu-ibu ya, zaman dulu orang itu sering ke pasar. Bahkan memang orang-orang Mekah mereka senang berdagang. Beda dengan orang Madinah. Orang Madinah kemampuan mereka itu bercocok tanam. Tapi kalau orang Mekah kemampuan mereka berdagang. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy, "Li ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was-shayf." Bagaimana pendapatmu tentang perkaranya orang Quraisy, kata Allah? Mereka itu memiliki kebiasaan yang unik, yaitu mereka senantiasa melakukan perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Untuk apa mereka melakukan perjalanan itu? Pada musim panas mereka berjalan ke kota Yaman untuk berdagang. Pada musim dingin mereka berjalan ke kota Syam, ke negara Syam untuk berdagang. Memang inilah kemampuan orang-orang Quraisy. Mereka senang berdagang. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW di banyak riwayat beliau mendatangi pasar-pasar orang Quraisy di kota Mekah. Beliau datangi pasar-pasar tersebut, beliau berdakwah tentang masalah tauhid. Ini banyak ceritanya. Jadi Nabi kita 13 tahun di kota Mekah, beliau berdakwah tentang masalah tauhid. Dan bahkan ibu-ibu sekalian, hukum fikih yang turun di kota Mekah itu tidak banyak, hanya beberapa saja. Contohnya tentang masalah sholat saja. Itu pun sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Di kota Mekah baru ada syariat tentang masalah sholat. Padahal itu 10 tahun lebih Nabi SAW berdakwah tentang masalah tauhid dan tidak ada hukum sholat turun. Ketika hukum sholat turun, barulah Nabi berdakwah tentang masalah sholat. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, banyak hukum-hukum fikih turun. Hukum puasa,
hukum zakat, hukum waris, hukum haji, hukum umroh, hukum ini, hukum itu, banyak hukum-hukum. Tetapi kalau masalah tauhid, di kota Mekah Nabi SAW berdakwah siang dan malam. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah dakwah para nabi dan para rasul. Ketika Nabi SAW juga mengutus sahabat beliau yang beliau cintai dan sayangi yang bernama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ini adalah delegasi pertama Nabi di kota Yaman. Nabi mengutus Mu'adz sendirian ke kota Yaman, ke negara Yaman, untuk berdakwah. Ketika itu Nabi mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sekelompok manusia dari ahlu kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi mengatakan, falyakun awwala ma tad'una ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, jadikanlah dakwah pertamamu di kota Yaman ini syahadat la ilaha illallah. Inilah dakwahnya para nabi dan para rasul. Jadi ibu sekalian, kita harus pahami bahwasanya tauhid ini bukan main-main. Tauhid ini bukan main-main, tetapi ini adalah tema terbesar para nabi dan para rasul ketika mereka berdakwah. Kemudian poin yang ketiga yang kemarin kita jelaskan, kekhususan tauhid atau keistimewaan tauhid yang ketiga adalah tauhid perkara yang pertama wajib untuk diketahui oleh al-mukallaf. Al-mukallaf ini adalah orang yang terbebani oleh syariat. Kita seorang akil, sudah baligh, sudah haid, maka kita wajib untuk belajar tentang masalah tauhid. Kalau ada orang belum berakal, dia belum baligh, maka dia tidak wajib untuk belajar tauhid. Tapi kalau kita berakal, kemudian kita sudah haid, bahkan sudah melahirkan, kita harus dan wajib untuk belajar tentang masalah tauhid, supaya kita tidak bodoh dalam masalah tauhid ini. Dan inilah poin ketiga yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada poin yang keempat tentang masalah kekhususan tauhid. Poin yang keempat, keistimewaan tauhid, annahu sababul amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah. Sebab mendapatkan keamanan dan hidayah di dunia ataupun di akhirat. Tauhid adalah sebab terjadinya keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 82, Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Saya ulangi, Al-An'am ayat 82. Allah katakan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan hidayah dan keamanan. Nah, ayat yang mulai ini Ibu sekalian, Allah katakan bahwasanya orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan hidayah dan keamanan di dunia dan di akhirat. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini? Dan itulah pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari, ketika ayat ini turun,
Para sahabat mendatangi Nabi SAW. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa." Wahai Rasul, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami? Siapa? Kita saja menzalimi diri kita dengan kemaksiatan. Nah, kita bohongnya itu kezaliman yang kita zalimkan kepada diri kita pribadi. Itu sebuah kezaliman, maksiat. Makanya para sahabat Nabi SAW, mereka sangat berat ketika ayat ini turun. Mereka anggap bahwasanya ayat ini itu sulit untuk diamalkan, karena gak mungkin seseorang hidup di muka bumi ini tanpa kezaliman. Itu tidak mungkin. Akhirnya Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, "Alam tara qaula 'abdis salih Luqman." Apakah kalian tidak membaca perkataan hamba Allah yang saleh yang bernama Luqman al-Hakim dalam surat Luqman? Luqman ketika mengatakan kepada anaknya, ketika menasihati anaknya, Luqman mengatakan, "Inna syirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maksud dari ayat Al-An'am ayat 82 ini maksudnya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Paham Ibu di sini? Nah, jadi kita kalau mau dapat aman, tentram, nyaman, dan kita kalau ingin mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat, maka jangan sekali-kali kita campur adukkan keimanan kita dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Karena kenapa? Kesyirikan lawan dari tauhid. Kesyirikan adalah hal yang paling Allah benci. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan kesyirikan adalah sebab paling besar seseorang akan diazab di neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan kesyirikan juga adalah sebab utama keamanan itu akan hancur dan hidayah tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita ingin mendapatkan keamanan dan kita mendapatkan hidayah, maka jaga tentang masalah tauhid ini. Coba ibu-ibu lihat di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur ayat ke-55. Surat An-Nur ayat ke-55. Sudah dibuka? An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Kata Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Ya, Allah berjanji Ibu sekalian. Kalau Allah berjanji, maka Allah tidak akan mengkhianati janji itu. Allah pasti akan menepati janji tersebut. Kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak akan berkhianat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan begitu saja janjinya tanpa menepati. Allah katakan, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah tidak akan mengkhianati janji-janji yang pernah Ia ucapkan. Allah katakan, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia, orang-orang mukmin dan orang-orang yang beramal saleh akan menjadi pemimpin-pemimpin di atas muka bumi ini. Sebagaimana orang-orang zaman dahulu mereka menjadi pemimpin. Orang zaman
Zaman sekarang ibu-ibu sekalian, mereka sangat berharap menjadi pemimpin di suatu daerah ataupun suatu negara. Maka kalau kita ingin mendapatkan kepemimpinan yang Allah tolong, ikutilah ayat ini. Ketika Allah menolong seseorang untuk menjadi pemimpin, maka Allah akan membimbing kepemimpinannya di atas ketakwaan, di atas keimanan, dan di atas amalan saleh. Dan Allah akan menjaga pemimpin tersebut dari kezaliman terhadap rakyatnya. Mengatakan, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan tampuk kekuasaan kepada kalian sebagaimana kekuasaan tersebut pernah dipegang oleh orang-orang sebelum kalian. Ini yang pertama dari Allah. Yang kedua, Allah berjanji, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah juga akan mengamankan agama kita, menenteramkan dan menguatkan, mengokohkan agama kita, agama Islam. Yang mana pada saat ini ibu sekalian, banyak di antara kaum muslimin yang mereka terjajah. Saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, mereka terjajah. Saudara-saudara kita yang mungkin berada di Myanmar sana, mereka terjajah. Saudara-saudara kita yang mungkin berada di penjuru dunia sana, mereka terjajah. Mereka dibunuh, mereka dimutilasi, mereka diusir dari kampung mereka, mereka dibakar. Nah, bisa jadi bukan karena sebab mereka, tapi karena sebab kita sebagai seorang muslim tidak menjalankan ayat ini. Intinya Allah berjanji yang kedua ini, agama Islam akan kuat dan tidak akan diremehkan oleh siapapun dia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berjanji, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah ubah yang tadinya rasa ketakutan ada pada diri kita, Allah ubah jadi rasa keamanan. Allah ubah jadi rasa ketentraman. Kita keluar rumah dalam keadaan aman. Kita beragama, memakai cadar misalnya, dalam keadaan aman. Kita beragama mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam keadaan aman, nyaman, tidak terusik. Nah, 3 janji Allah di dunia ini. Yang pertama, akan dijadikan kepemimpinan bagi mereka. Yang kedua, Allah akan menenteramkan agama mereka, tidak dihinakan. Yang ketiga, Allah akan ubah rasa takut mereka menjadi rasa aman. Bagaimana caranya? Allah katakan setelahnya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. yakni orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu wajib bagi mereka untuk menyembah Allah semata, dan mereka tidak boleh mensekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Jadi ibu-ibu sekalian, tauhid adalah jalan menuju kepemimpinan yang hak. Tauhid adalah jalan menuju keamanan agama, dan tauhid jalan menuju keamanan negara kita. Adapun kesyirikan jalan menuju kebobrokan dalam kepemimpinan. Kesyirikan juga jalan menuju Islam yang tidak aman, yang tidak nyaman. Dan kesyirikan juga jalan menuju perubahan yang tadinya rasa aman menjadi rasa takut. Jadi ini penting ibu-ibu sekalian. Kalau ingin keluarga kita aman, nyaman, sentosa, maka silahkan bertauhid kepada Allah. Ajarkan anak kita bertauhid. Ajarkan suami kita bertauhid. Dia menyembah hanya kepada Allah. Dia salat hanya untuk Allah. Dia puasa hanya untuk Allah. Dia bersedekah bukan karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu gampang ibu. Intinya itu hati kita benahi supaya
seluruh ibadah yang kita pakai, yang kita kerjakan itu kita pakai hanya untuk Allah. Intinya cuma itu, tauhid. Saking mudahnya, tapi banyak di antara manusia yang tidak mengerjakannya. Dia mudah tauhid ini, tapi banyak di antara manusia yang tidak mengerjakannya. Nah, inilah yang keempat. Kekhususan tauhid adalah sebab terjadinya keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya, Ibu-ibu sekalian, tauhid, kata Syekh di sini, anna tauhida fihi salamatu min al-ittirab wa tanaqud. Tauhid ini, orang yang bertauhid maka dia akan selamat dari kegoncangan pikiran atau kontradiksi. Nah, ketika seseorang bertauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pikiran dia. Allah juga akan menjaga pikirannya dari kegoncangan ataupun kontradiksi. Beda dengan orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kontradiksi di dalam pikiran, akal dan pikiran mereka. Contohnya ibu-ibu sekalian, orang-orang yang berharap kepada makhluk-makhluk yang telah wafat. Orang-orang soleh yang telah wafat. Mereka datang ke kuburan orang-orang soleh tersebut. Mereka meminta kepada orang-orang soleh supaya menyembuhkan mereka dari kesakitan. Mungkin di antara mereka ada yang sakit parah. Mereka datang ke orang-orang soleh tersebut. Mereka minta supaya mereka sembuh. Padahal orang soleh itu wafat dalam keadaan sakit. Kontradiksi nggak ini? Kontradiksi. Orang soleh yang dia minta kesembuhannya, orang soleh ini wafat dalam keadaan sakit. Makanya sangat kontradiksi. Tauhid mengalahkan ini semua. Kalau kita bertauhid, maka insya Allah pikiran kita akan tenang dan pikiran kita tidak kontradiksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82. An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ini? Kenapa orang-orang tersebut tidak mau untuk mentadabburi Al-Qur'an ini? Allah ingatkan kita semua, kenapa kita tidak mau mentadabburi Al-Quran ini? Apa maksud dari tadabbur? Tadabbur ketika kita baca, kita paham maknanya, kita praktekkan. Itu maknanya dari tadabbur. Kita baca ayatnya, kemudian kita baca artinya, kita pahami artinya, maksud dari ayat ini apa. Kita mungkin baca syarah, tafsir dari perkataan para ulama. Setelah itu kita praktekkan. Ini namanya tadabbur. Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an ini? Allah katakan, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, maka kalian pasti akan mendapatkan kontradiksi yang sangat banyak dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an turun dari siapa, Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mendapati kontradiksi dalam Al-Quran kita. Nah, karena Al-Quran kita sesuai dengan akal logika manusia. Al-Quran kita sesuai dengan rasio manusia. Ini Al-Quran kita. Banyak di antara para ulama membahas tentang masalah Al-Quran dari segi metode sains, metode ini segala macam, ilmu dunia dicocokkan dengan Al-Quran, ternyata cocok. Karena memang Al-Quran tidak datang kecuali dari Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita,
yang menciptakan makhluk-makhluk, yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan orang-orang yang mungkin mereka menciptakan teori dari sainsnya, dari ininya, dari itu segala macam. Allah yang menciptakan mereka semua. Allah yang menciptakan otak mereka. Makanya tidak akan kita dapati di Al-Quran ada kontradiksi. Paham ibu sekalian? Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita mentadaburinya, maka kita akan mendapatkan ayat-ayat yang sangat banyak berkaitan tentang masalah tauhid. Kita akan mendapati banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah tauhid. Nah, contohnya, Ibu lihat dalam surat Al-Hajj dalam surat Al-Hajj ayat 73. Al-Hajj ayat 73. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tauhid kepada kita semua. Masuk akal. Orang bodoh pun ketika dia membaca Al-Hajj ayat 73, dia akan paham. Allah katakan, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai seluruh manusia, Allah telah memberikan kepada kita contoh. Maka coba dengarkan contoh dari Allah ini. Allah memberikan ilustrasi kepada kita. Allah katakan, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'u lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka, makhluk-makhluk yang kalian berdoa kepada mereka, makhluk-makhluk yang telah kalian sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu makhluk tidak bisa menciptakan sesuatu apapun sampai seekor lalat. Walaupun seluruh makhluk itu mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat. Kita kumpulkan aja coba di Bandar Lampung ini atau di Lampung ini berapa kuburan-kuburan disembah? Berapa patung-patung yang disembah? Kata Allah, kalaupun mereka berkumpul satu padu semuanya untuk menciptakan lalat yang kita tahu ibu sekalian ya, yang dia hinggap biasanya di tempat kotor atau di tempat bersih lalat? Tempat kotor. Dengan sejelek itu kata Allah, coba suruh mereka untuk membuat lalat yang semacam seperti itu, 100% sama, bisa nggak mereka? Kata Allah, la yakhluqu dzubaban. Gak mungkin mereka bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu padu. Kemudian Allah katakan, ini saking lemahnya makhluk-makhluk yang disembah selain Allah. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalaupun sekiranya lalat itu hinggap di hidung-hidung mereka. Ini ada patung disembah selain Allah, gede patungnya, mungkin tingginya 40 meter, beratnya mungkin berapa ton. Ada satu lalat hinggap di hidung patung itu. Allah katakan, apakah patung itu bisa menggerakkan tangannya kemudian menghilangkan lalat itu, mengusir lalat itu dari hidungnya? Mungkin gak? Tidak akan mungkin. Patung benda mati, dia tidak akan mungkin bisa menggeser tangannya sendiri kemudian dia hilangkan lalatnya. Ini saking lemahnya makhluk-makhluk yang disembah selain Allah. Lalat yang hinggap di kuping, di telinga, di mulut, di hidung, di mata gak akan bisa dihilangkan sama makhluk-makhluk tersebut. Allah katakan, dha'fal talib wal maqlub. Orang yang minta lemah dan makhluk yang diminta pun lemah, kata Allah. Sesuai akal gak ini? Sesuai akal. Sesuai akal. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau kita membaca tentang cerita Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Jadi ada
banyak patung, puluhan patung. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghancurkan seluruh patung itu, kecuali patung yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim ketika itu menghancurkannya dengan kapak. Ketika kaumnya keesokan harinya mendapatkan Tuhan-Tuhan mereka telah dihancurkan, mereka pun mulai mencari siapa pelakunya. Akhirnya salah seorang di antara mereka ngomong, oh kemarin kalau nggak salah ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Dia datang ke tempat kita ini, tempat sholat kita, tempat ibadah kita. Dia membawa kapak. Dan ternyata kapaknya ini ada barang buktinya di sini. Akhirnya dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dipanggil ditanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, aku tidak menghancurkannya. Tuh lihat kapaknya di mana? Ternyata kapaknya itu ada di tangan patung yang paling besar yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, coba tanya ke patung itu. Kayaknya dia yang hancurin. Akhirnya sebagian dari kampungnya pun ketika mendapatkan hujah Nabi Ibrahim tersebut, mereka tersadar, oh ya nggak mungkin ya patung menghancurkan patung. Nggak mungkin patung yang besar ini, walaupun di tangannya ada kapak, nggak mungkin dia menghancurkan patung-patung yang di sebelahnya. Sebagian di antara mereka tersadar, sebagian yang lain tambah sesat. Yang tersadar mereka memakai logika. Patung saja tidak mungkin dia menghancurkan patung-patung yang lain, apalagi bisa menjawab doa-doa kami. Tersadarlah mereka. Yang sesat tambah sesat. Jadi ibu-ibu sekalian, tauhid itu sesuai dengan akal manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi kesyirikan tidak sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Nah, jadi kalau kita minta ya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, yang memberi kepada kita rezeki. Nah, kemudian ini yang kelima. Jadi tauhid menjaga keselamatan otak manusia dari kerancuan dan dari kontradiksi. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, tauhid sesuai dengan fitrah. Ini kita senggol tadi yang kita singgung, bahwasanya tauhid itu adalah sesuai fitrah manusia, dan bahkan agama Islam ini agama fitrah, agama yang sesuai fitrahnya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 30, kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, tegakkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus ini. Ikhlaskan dalam ibadah. Tegakkan wajah kita ketika ibadah kepada agama yang lurus ini. Kata Allah, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Sesungguhnya inilah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia di atasnya. Jadi beragama dengan agama tauhid ini sebuah fitrah. Sebuah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia dengannya. Allah katakan juga dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu lurus, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, lurus, menyembah hanya kepada Allah. Wa innahum atathum syayatin fastalathum an dinihim. Tetapi setelah mereka diciptakan, banyak syaitan yang datang kepadanya. Akhirnya
dia pun mendapatkan syubhat dari syaitan-syaitan itu yang menjadikan dia akhirnya menjadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun tidak punya agama, yakni ateis. Nah, banyak tidak orang zaman sekarang ateis, Bu? Banyak. Apalagi dengan kehebatan teknologi zaman sekarang, udah banyak di antara anak-anak muda ateis ini jadi tren. Ateis ini jadi tren. Nah, kayak Ibu hati-hati dengan pergaulan yang ada di tengah-tengah anak-anak kita. Jaga mereka supaya tidak menjadi kaum ateis. Intinya, ibu-ibu sekalian, bahwasanya agama Islam ini agama fitrah, agama yang sesuai dengan akal, agama yang sesuai dengan pikiran manusia. Tauhid itu adalah agama yang sesuai akal pikiran manusia. Coba Anda akan menyebutkan lagi satu ayat dalam Al-Quran Karim. Silakan ibu-ibu buka dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 29. Surat Az-Zumar ayat 29. Lihat bagaimana tauhid ini tidak mungkin bertolak belakang dengan akal manusia. Orang bodoh pun ketika membaca ayat ini dengan jelas, dia tidak akan bertanya kembali. Dia sudah langsung paham. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 29, kata Allah, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathalan." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan permisalan kepada kalian dengan seorang budak. Jadi ini permisalan Allah sampaikan kepada kita. Ada seorang budak, yang mana budak ini dia memiliki tuan yang sangat banyak. 10 orang misalnya. Dia satu orang budak tapi mempunyai tuan 10 orang. Paham? Di sini sampai di sini paham Ibu? Satu orang budak dia memiliki 10 tuan atau 20 atau bahkan banyak. Maka yakinlah seorang budak ini dia tidak akan mungkin mengenali tuannya 100% satu demi satu. Dia tak akan mungkin, karena dia manusia. Dia punya akal batas pikiran. Dia tak mungkin bisa mengerjakan seluruh apa yang tuannya mau, dan seluruh apa yang tuannya mau dia juga akan mungkin bisa untuk mengerjakannya, mengabulkannya. Jadi kalau sekiranya satu orang budak ini dia tidak akan mungkin bisa mengenali 10-20 tuannya, maka itulah yang Allah permisalkan kepada seorang yang punya banyak Tuhan. Orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, ibu-ibu sekalian, mereka itu punya banyak Tuhan, punya banyak patung yang mereka sembah. Di sekitar Ka'bah itu sebelum penaklukan kota Mekah ada sekitar 309 berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di sekeliling Ka'bah. Ada patung ini, patung yang buat kalau orang mau minta di patung ini maka minta hujan. Kalau ini minta rezeki, patung ini minta anak, patung ini minta ini. Jadi setiap patung cuma bisa kemampuan satu. Ini orang Arab zaman jahiliyah seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan. Kalau ada seorang budak, dia memiliki 20-30 tuan, maka dipastikan seorang budak ini tidak akan mengenali tuannya 100%. Gak akan mungkin mengenali tuannya 100%. Dia akan sulit untuk mengatur waktu. Tuan mana yang harus dia utamakan. Dia gak akan mungkin bisa mengatur waktunya. Tetapi Allah katakan setelahnya, wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Di sisi lain ada seorang budak yang dia cuma punya satu tuan. Maka dia akan mampu untuk menjawab seluruh apa yang tuannya katakan. Dia akan mampu mengabulkan seluruh yang tuannya mau. Tuannya ngomong, saya butuh air, dia akan datang bawa air. Saya butuh makan, dia akan datang bawa makan.
saya tolong antarkan ke ini, tolong antarkan ke situ, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu, dia akan mungkin dan mampu untuk mengabulkannya. Jadi ini sesuai dengan fitrah manusia. Orang yang punya satu Tuhan, maka dia akan lebih mengenal Tuhannya. Tapi kalau orang yang memiliki banyak Tuhan, banyak sesembahan-sesembahan, dipastikan dia tidak akan mungkin mengenalinya. Kata Allah, hal yastawiyan mathalan. Apakah kedua contoh ini itu saling sama? Tidak akan mungkin sama. Kemudian kata Allah, alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji hanya milik Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dan mereka tidak mau tahu tentang masalah ini. Jadi ibu-ibu, tauhid ini sesuai dengan fitrah manusia. Orang yang bertauhid, fitrahnya bagus. Orang yang melakukan kesyirikan, fitrahnya telah terkotori oleh kesyirikan tersebut. Kemudian poin selanjutnya, kekhususan tauhid, ini poin yang terakhir. Kekhususan tauhid adalah ats-tsabat wal hifz. Allah Subhanahu wa taala menjaga tentang keaslian tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menjamin keaslian tauhid ini. Jadi ibu-ibu sekalian, ibu menyembah Allah semata. Hari ini ingatlah ibu-ibu sekalian bahwasanya tata cara menyembah Allah semata itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Jadi Allah akan menjaga keaslian tauhid ini sampai hari kiamat. Jadi jangan kita kira saya menyembah Allah semata hari ini kayaknya beda dengan apa yang Nabi SAW sembah, apa yang Nabi Ibrahim sembah, apa yang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam sembah. Nah, semuanya sama menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi Allah akan menjaga tentang keaslian tauhid ini, keautentikan tauhid ini. Allah katakan dalam surat Taubah ayat 33. Kata Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Allah lah yang mengutus setiap rasul membawa hidayah dan dinul haq. Hidayah maksudnya Islam, dinul haq adalah amalan saleh. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, dan para rasul itu akan menampakkan hidayah Islam dan amalan saleh ini di tengah kampungnya, di tengah seluruh umat manusia. Walaupun orang-orang musyrikun mereka benci. Jadi Allah akan menjaga. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga tauhid, Allah akan menjaga sunnah, Allah Subhanahu wa taala bahkan akan menjaga orang-orang yang bertauhid. Allah katakan dalam ayat Al-Hajj ayat 38, kata Allah, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah akan menjaga orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi jangan takut ibu-ibu sekalian. Ketika kita bertauhid kepada Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Allah pasti akan menjaga kita. Oke lah, kita mungkin di dunia orang-orang yang tersingkirkan misalnya, orang-orang yang terkucilkan karena kita bertauhid. Tapi ingatlah, di akhirat kita akan masuk surga. Allah akan jaga. Di dunia mungkin kita mendapatkan keterasingan. Di dunia mungkin kita mendapatkan ujian, tapi di akhirat pasti Allah akan menjaga kita dari siksa api neraka. Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 47. Kata Allah, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan wajib bagi kami, kata Allah, untuk menolong kaum yang beriman. Allah mengatakan tadi, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong kaum beriman. Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman di atas al-qaulus tsabit, perkataan yang kokoh. Apa maksud dari perkataan yang kokoh ini? Para ulama mengatakan la ilaha illallah. Jadi Allah akan mengokohkan orang-orang beriman, mereka berpijak
mereka berdiri di atas kalimat tauhid, kalimat yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Di mana Allah akan menjaga mereka? Di dunia ini dan di akhirat. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita bertauhid di tengah kampung kita, yang mana kita sendirian misalnya, kampung kita menyembah selain Allah, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kita akan dijaga sama Allah. Ingatlah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillah. Nabi kita Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka mendapatkan keterasingan, mungkin mereka mendapatkan penolakan, mungkin mereka mendapatkan kezaliman dari orang-orang sekitar mereka, tapi ingatlah di akhirat mereka pasti masuk surga. Jadi ibu-ibu, sabar dalam bertauhid, kokoh dalam bertauhid. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita wafat di atas tauhid. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Nah, dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man 'alima annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang faham, barang siapa yang belajar, barang siapa yang benar-benar faham dan mengetahui tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Ini janji dari Nabi SAW. Maka silahkan ambil janji Nabi ini, praktekkan janji Nabi ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah berkahi kehidupan kita di dunia. Allah berikan kita keamanan, Allah berikan kita hidayah, dan pastinya Allah akan selamatkan kita di akhirat kelak. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya yang sangat indah. Jadi ibu-ibu, orang yang bertauhid, mereka bukan orang yang mendapatkan azab. Orang yang bertauhid, mereka akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang pertama, masalah yang pertama tentang kekhususan tauhid atau fadilah atau keutamaan tauhid, yaitu ada 9 yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas poin selanjutnya yang berkaitan tentang haddut tauhid wa haqiqatuh. Pengertian tauhid dan hakikatnya tauhid. Apa sih pengertian tauhid? Mungkin kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, tapi insya Allah kita akan menjelaskan kembali. Dan apa hakikat dari tauhid? Sampai mana seseorang dikatakan dia muwahhid, dia ahli tauhid? Maka insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekiranya ada pertanyaan, maka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada pertanyaan. Yang pertama, apakah seseorang yang sudah diberitahu berkali-kali untuk disuruh bertaubat tapi tidak mau, apakah dia termasuk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tauhidnya terganggu? Bapak sekalian, tahap dalam menasihati ini enggak sekali 2 kali, tapi terus menerus. Bukan sekali 2 kali, 3 kali, 4 kali kita nasihati kemudian tidak mau mendengar, kemudian kita katakan Allah enggak mau engkau itu kembali ke jalannya. Bukan seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya orang ini adalah orang yang
sudah pasti tersesat, bukan. Tapi memang mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menangguhkan tobatnya. Tetap kita selalu berdoa, kita tetap selalu berdakwah kepadanya supaya dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Nah, bagi orang yang sudah dinasihati kemudian masih ngeyel, nasihati masih ngeyel, maka kita katakan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya kematian itu datang tidak melihat waktu, tidak melihat tempat. Allah juga berfirman terhadap ceritanya Nabi Musa dengan Fir'aun, kata Allah, ketika Allah menjelaskan tentang Fir'aun, kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika Fir'aun ini dan bala tentaranya sesat, Allah sesatkan langsung. Mereka nyoba-nyoba untuk sesat, ya. Tambah Allah sesatkan mereka. Jadi ibu-ibu sekalian, terus kita berdakwah, kita mengingatkan orang untuk selalu bertobat kepada Allah. Dan hati-hati dengan kata-kata kayaknya engkau ini sudah sesat, atau engkau ini kayaknya udah nggak akan ditolong sama Allah. Dan suatu saat Nabi SAW pernah bercerita dalam hadis Sahih Muslim. Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwasanya dulu dari kaum Bani Israel hidup dua orang. Yang satu orang maksiat, yang satu orang soleh. Orang soleh ini dia selalu ngingetin kawannya, bertobatlah engkau, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang orang maksiat ini istilah kita bodoh amat, suka-suka gua. Mau dinasihati, ya suka-suka gua, hidup-hidup gua, istilahnya gitu. Kemudian tersebutlah perkataan dari orang soleh ini, kayaknya Allah tidak akan memberikanmu taubat. Kayaknya Allah tidak akan memberikanmu taubat. Qaddarallahu wa ma syafa'al, hati manusia itu di tangan Allah. Allah jadikan orang yang bermaksiat tadi sebelum dia wafat taubat. Tapi Allah jadikan orang yang soleh tadi, dia senantiasa tiap hari berdakwah kepada kawannya ini. Allah jadikan sebelum dia wafat dia bermaksiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka, orang yang tadinya maksiat kemudian taubat ini masuk surga, orang yang tadinya soleh kemudian maksiat masuk neraka. Makanya hati-hati ibu-ibu sekalian dari perkataan kayaknya Anda ini orang yang sudah pasti disesatkan sama Allah. Bukan seperti itu. Nah, yang pertama, apakah seorang yang suka mengeluh tentang sesuatu yang dialami tauhidnya terganggu? Bisa jadi. Orang yang mengeluh bisa jadi tauhidnya terganggu. Maka kita katakan qaddarallahu wa ma syafa'al. Semuanya telah Allah takdirkan, baik dan buruk, semua Allah sudah takdirkan. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Kalau yang buruk ya kita sikapi dengan kesabaran. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang baik kita hadapi dengan alhamdulillah. Nah, jadi hati-hati dengan perkara demikian. Bagaimana cara agar menjaga iman dan tauhid kita tidak naik dan turun, tidak mudah tergoda? Iman dan tauhid tidak naik turun satu level terus ibu-ibu itu gak mungkin. Itu tidak mungkin. Dari awal kita hijrah sampai kita wafat iman kita 100 terus, gak akan mungkin. Setiap kita itu memiliki fase-fase di mana kita lemes imannya, di mana kita turun imannya, di mana kita malas ibadah. Itu pasti. Itu pasti. Suatu saat dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim juga, ketika sahabat Nabi yang bernama Handalah ini sahabat Nabi yang dijuluki Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Karena dia ketika nikah, hari pertama dia nikah, malam pertama dia nikah, paginya ternyata ada pengumuman perang. Akhirnya dia belum mandi, dia langsung ngomong sama istrinya, saya akan berangkat perang. Padahal dia masih junub. Dia perang, ternyata dia wafat di medan
terang. Dan ketika itu Nabi kita Muhammad SAW pun mengatakan, demi Allah sesungguhnya Hanzalah dipikul oleh beberapa malaikat dan dia dimandikan oleh malaikat. Dan para sahabat tidak memandikan Hanzalah, langsung menguburkan beliau. Nah, Hanzalah ini suatu saat duduk di kajiannya Nabi SAW. Ya, kita tahu ibu sekalian, kadang kita di kajian seorang saja kita imannya bertambah. Ini apalagi di kajian Nabi. Hanzalah ketika itu duduk di kajian Nabi, pulang ke kajian bertemu dengan keluarganya beliau, kok imannya turun. Yang tadinya di kajian kayaknya ingat akhirat terus, kayaknya ingat surga terus, kayaknya menjadi ahli surga terus. Pulang ke rumah cekakak cekikik, ketawa-ketawa, mainan. Kok seakan-akan yang tadi di kajian lupa. Ini kita jalanin. Karena kalau kita kajian kayaknya kerasa itu surga tinggal melangkah satu langkah. Tapi kalau kita sudah ketemu sama kawan kita, ketemu sama keluarga, ketemu bahkan sama bestie kita, udah bercanda lagi. Seakan-akan surganya jauh lagi. Seperti itu Hanzalah. Akhirnya Hanzalah pun langsung keluar ke jalan-jalan kota Madinah. Dia berteriak, dia katakan, nafaqal Hanzalah, nafaqal Hanzalah, nafaqal Hanzalah. Kata dia, Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Sampailah kabar itu ke telinga Nabi SAW. Nabi pun memanggil Hanzalah. Nabi mengatakan, kenapa engkau melakukan itu? Hanzalah langsung bercerita, wahai Nabi, kalau aku duduk di kajianmu, duduk di majelismu, seakan-akan besok itu aku masuk surga. Tapi kalau aku sudah pulang ke rumahku, kayaknya lupa lagi tentang masalah surga itu. Kata Nabi SAW, wahai Hanzalah, kalau sekiranya keadaanmu di keluarga itu sama dengan keadaanmu ketika kajian, maka malaikat akan turun menghampirimu dan malaikat itu akan menyalamimu dan bersalaman denganmu. Kenapa? Ini orang suci, tidak akan berbuat maksiat. Maka malaikat akan turun ke bumi ini berupa malaikat, dan malaikat akan mendatangi wahai Hanzalah, dan dia akan bersalaman denganmu. Karena kita tahu malaikat suci tidak, Bu? Suci malaikat. Nah, kalau manusia itu sama kayak malaikat, malaikat akan datang bersalaman dengan kita. Tapi kata Nabi SAW, walakin ya Hanzalah sa'atan. Tapi Hanzalah, iman itu ada tahap-tahapnya, ada fase-fasenya. Kadang naik, kadang turun. Ketika kita naik, kita semangat ibadah. Ketika kita turun, mungkin kita gak semangat ibadah. Tapi jangan sampai kita lupa ibadah ketika kita imannya sedang turun. Jadi Ibu, gak akan mungkin kita semua taraf imannya itu stuck di nomor 100 terus sampai kita wafat, itu gak akan mungkin. Tapi ya itulah kata Nabi SAW, saat ya, ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya. Yang penting ketika kita imannya sedang turun, ya kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Paham Ibu? Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, ketika seorang merasa terzalimi dengan ucapan kita, apakah kita berdosa sedangkan kita tidak merasa menzalimi diri? Jelas Ibu, kita berdosa. Makanya hati-hati banget tentang masalah mulut ini. Terkadang kita mengucapkan sesuatu yang enggak kita fikirkan. Itulah yang dikatakan Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Imam Muslim. Nabi mengatakan, innal 'abda la yatakallamu min sukhtillah. Sesungguhnya seorang hamba berkata suatu perkataan, ternyata perkataan tersebut Allah benci. La yulqi biha balan. Ketika dia mengucapkan perkataan itu, dia tidak berpikir dulu 2-3 kali, langsung dia ucapkan. Nabi mengatakan, yahwi bihi ilan nari sab'ina kharifa. Gara-gara ucapan tersebut, yang mana ucapan itu dia tidak berpikir dulu 2-3 kali, dia tidak cek and recheck dulu, langsung dia ucapkan. Gara-gara perkataan itu dia bisa masuk ke dalam neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Ini paling mudah untuk mengucapkan sesuatu. Anggota badan paling mudah itu lisan.
Dia nggak bertulang tapi dia nusuk. Ya kan? Kayak kita sering mendengar perkataan lisanmu tajam. Lisanmu tajam. Ini lisan nggak bisa merobek daging, Bu. Yang merobek apa? Gigi. Lisan nggak bisa merobek daging. Tapi lisan bisa menghancurkan hati seseorang. Makanya hati-hati dengan lisan ini. Mungkin kita nggak merasa menzalimi dirinya, karena kita udah sering kawan dekat, bukannya kita manggil nama, malah manggil binatang misalnya. Maka ini kita merasa tidak menzalimi, dia terzalimi. Kita bisa dosa dengan masalah ini. Hati-hati dengan perkara lisan. Apakah berdosa berlebihan dalam menilai dalam suatu kecemasan atau masalah, harus bagaimana menyikapi sikap ini, Ustaz? Nah, bisa jadi suatu permasalahan itu kita tidak boleh terlalu cemas dalam menyikapinya. Karena kalau kita terlalu cemas dalam menyikapinya, itu bisa menyebabkan kita tidak fokus untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Paham Ibu? Contohnya, seorang sholat, dia cemas. Ini saya batal nggak ya sholatnya ya? Kayaknya saya nggak batal. Ada bisikan lain, batal. Bukannya tadi keluar angin. Akhirnya kecemasan itu dengan posisi dia tidak batal berseteru, menyebabkan dia nggak sholat dengan sebab seperti itu. Kan? Jangan sampai kecemasan kita itu berlebihan. Menyikapinya banyak-banyak istighfar. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengobati kecemasan kita. Berkunjung secara berkelompok di zaman sekarang dengan istilah ziarah tur ke makam-makam, apakah masuk dalam kesyirikan? Ibu sekalian, anak bahas ini tapi takut kepanjangan nanti. Pembahasan seperti ini, ibu sekalian, kita itu dilarang untuk beribadah di tempat yang mana kita anggap tempat tersebut punya manfaat. Contohnya di samping kuburan, di samping makam. Ini kita dilarang sama sekali. Nabi kita SAW melarang ini. Karena akan menyebutkan beberapa di antaranya, hadis-hadis di antaranya. Dan ibu-ibu sekalian, bukannya kita benci terhadap orang-orang tersebut. Kita benci bukan kepada orang-orangnya, tapi kita benci tentang perilakunya. Kenapa dia harus ke makam kalau ingin baca Quran? Paham? Kenapa dia harus ke makam kalau ingin sholat, kalau ingin nangis? Kenapa dia nggak ke masjid? Paham ibu sekalian? Kita tahu bahwasannya sholat di makam itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, kecuali dalam satu keadaan saja. Apa itu? Sholat jenazah yang kita tidak dapat di masjid, tidak dapat di rumah. Ternyata jenazah ini sudah dimakamkan. Maka ibu-ibu sekalian, kita boleh untuk sholat di makam. Itu pun Nabi kita Muhammad SAW cuma mengerjakannya sekali dalam seumur hidup beliau. Ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya tentang perempuan yang sering bersih-bersih Masjid Nabawi, kok beberapa hari gak kelihatan? Ternyata perempuan itu sudah wafat. Para sahabat gak memberitahu Nabi SAW. Para sahabat menganggap bahwasanya perempuan ini gak ada apa-apanya di hadapan Nabi. Mengkerdilkanlah para sahabat ini perkara perempuan ini. Akhirnya Nabi SAW pun mengatakan kepada para sahabat, tolong tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Nabi pun langsung mensolatkan jenazah di kuburan perempuan ini. Jadi ibu sekalian, kita itu dilarang untuk sholat, untuk beribadah di samping kuburan yang kita anggap kuburan tersebut memiliki manfaat dan bisa mengabulkan permintaan-permintaan kita. Nah, akan menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama
Ini ana ambil dari kitab Tauhid, kitab sebentar Ibu. Nah, ini hadisnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwasanya Ummu Salamah, Aisyah ini istri Nabi, Ummu Salamah juga istri Nabi. Ummu Salamah ini pernah bercerita ketika pernah diajak oleh Nabi ke Habasyah, ke daerah Afrika sana, daerah Ethiopia sekarang namanya. Ummu Salamah mengatakan, atau Aisyah mengatakan, "Dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah." Ummu Salamah pernah menyebutkan, pernah bercerita bahwasanya dia pernah melihat satu tempat ibadah di Habasyah sana, wa ma fiha minas suwar, yang mana tempat ibadah itu banyak banget sesembahan-sesembahan, banyak patung-patung dan gambar-gambar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil 'abdus salih banu ala qabrihi masjidan." Mereka ini kata Nabi SAW, orang-orang yang digambar ini adalah mereka orang saleh, yang mana ketika mereka wafat, orang-orang setelahnya akan membangun sebuah tempat kuburan, sebuah tempat di atas kuburan mereka. Sebuah tempat di atas kuburan mereka. Masjid lah, masjid di atas kuburan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu adalah manusia paling terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad SAW menerangkan bahwasannya kita itu dilarang untuk menjadikan kuburan itu tempat menyembah kita, tempat menyembah Allah di kuburan. Walaupun kuburan tersebut sudah dijadikan di atasnya sebuah masjid, maka kita nggak boleh sama sekali untuk datang ke kuburan itu dan kita sholat di masjid tersebut. Kita menganggap bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah. Tapi di tempat ini manfaat dan cepatnya ijabah tentang suatu doa itu lebih cepat daripada di masjid. Maka ini tidak boleh sama sekali. Ini termasuk kesyirikan. Maka kalaupun kita ingin mendatangi makam-makam, maka jangan sampai kita beranggapan bahwasanya makam ini punya kemanfaatan atau makam ini keramat. Itu tidak boleh sama sekali. Ngapain Ibu jauh-jauh sampai ke Jawa sana? Ini makam di sekitar sini aja banyak, gak kita urus, gak kita ziarahi. Mana kalau paling dekat sini makam mana? Oh, di belakang sini ya. Itu ziarahi. Kalau memang kita ingin menziarahi makam, ingin benar-benar menjalankan hadis Nabi mengatakan, "Inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian wahai para sahabatku untuk menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah kuburan, karena sesungguhnya menziarahi kuburan itu salah satu sebab kita bisa mengingat akhirat. Kalau memang kita ingin menjalankan hadis ini, bukan kita jauh-jauh ke Jawa sana Ibu. Makam dekat rumah kita jarang menziarahinya. Mungkin makam orang tua kita juga wallahu alam sekarang masih ada atau tidak. Itu makam yang harus kita ziarahi. Kalau memang kita ingin menziarahi kubur, maka jangan sekali-kali kita menziarahi makam yang ada di Jawa sana dengan anggapan bahwasanya makam tersebut punya kemanfaatan atau bisa menolak Allah. Wallahu a'lam.
Ustaz, izin bertanya, apakah termasuk tauhid kita terganggu apabila kita bisa melihat makhluk lain dan meminta ruqyah? Bisa itu. Insyaallah ada yang punya kemampuan bisa melihat makhluk lainnya. Walau alam benar atau tidak ya, Anda juga nggak tahu. Karena mungkin bisa jadi beda. Beda dalam artian gini, Bu. Kadang makhluk yang mungkin dilihat sama orang di Indonesia itu kayak genderuwo, kayak kuntilanak, kayak pocong. Mungkin kalau dia ke Amerika, Dracula pakai jas. Privilege-nya beda di negara kita sama di negara orang lain. Wallahu alam, Ibu. Anda sampai sekarang juga belum tahu kalau apakah benar ada orang yang bisa melihat makhluk lain itu dalam memang wujud aslinya ya. Wujud aslinya jin itu kita nggak tahu, Ibu, wujud aslinya. Jadi genderuwo, kuntilanak, apalagi si manis jembatan Ancol, nah itulah pokoknya. Itu bukan wujud aslinya siapa, bukan wujud aslinya jin. Ya masa wujud aslinya jin harus melihat tempat? Kalau di negara sana vampir, Dracula, keren-keren. Di sini kok penyakit semua. Suster ngesot nggak bisa jalan. Nah, apakah tauhid kita terganggu? Bisa jadi, Ibu semua. Tauhid kita bisa terganggu. Makanya jangan sampai kita bangga bisa melihat makhluk halus. Jangan sampai kita bisa bangga bisa melihat makhluk halus. Nah, meminta ruqyah juga sama, bisa mengganggu tauhid kita. Kenapa kita dilarang untuk meminta ruqyah? Karena kebanyakan orang yang minta ruqyah itu menganggap orang yang meruqyah itu bisa menyembuhkan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin diruqyah, jangan sampai kita yang minta. Jangan sampai kita yang minta. Biarkan orang lain yang minta kepada orang supaya kita diruqyah. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, jarak berapa kilometer diharuskan seorang wanita untuk bersafar dengan mahramnya? 83 km, Ibu. Itu pendapat yang dikuatkan oleh beberapa para ulama dari mazhab Hambali. Mereka mengatakan 83 atau 82 km. Maka seorang perempuan bersafar dengan mahramnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah menggabungkan salat qobliyah isya dengan salat witir? Qobliyah isya 2 rakaat, witir 1 rakaat, Ibu. Witir kan ganjil, qobliyah isya genap, nggak bisa digabungkan. Jadi satu-satu. Mungkin kita bisa salat 3 rakaat, 2 rakaat qobliyah, 1 rakaat witir. Maka nggak bisa digabung di sini karena jumlah rakaatnya pun beda dan esensinya pun beda. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah jika hanya berdoa ketika selesai sholat bukan ketika sujud? Boleh-boleh saja. Tapi yang paling harus kita yakini bahwasanya sujud itu tempat yang paling afdol dalam rangkaian sholat. Tempat paling afdol itu apa? Sujud. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tempat keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Dan Nabi mengatakan fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Boleh-boleh saja. Mungkin imamnya terlalu cepat dia sujudnya. Baru kita mengucapkan subhana rabbil a'la dia langsung Allahu akbar. Maka enggak apa-apa kita doa setelah sholat atau sebelum salam sholat. Yang tidak wajib kita doa setelah sujud itu nggak wajib. Tapi ya memang doa pas sujud lebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, jika kita ingin mengerjakan sholat taubat, sholat tahajud dan sholat istikharah, apakah kita boleh mengerjakan dalam satu waktu? Boleh, tapi tidak dirangkap ya Bu ya. Karena beda.
karena beda taubat, tahajud dan istikharah. Bagaimana urutan sholatnya? Adapun urutan silahkan, tidak ada urutan yang khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita bisa mengerjakan sholat taubat dulu silahkan. Kalau kita ingin mengerjakan tahajud dulu silahkan. Atau memang kalau kita ingin istikharah dulu silahkan. Jadi tidak ada urutan yang pasti yang kita kerjakan. Terus setelah sholat isya kita mengerjakan sholat taubat dulu atau sholat istikharah. Nanti mungkin sholat tahajudnya setelah kita bangun malam. Jadi tidak ada cara khusus atau urutan khusus. Ini kayaknya akhlak menikah ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui karakter seseorang? Apakah ia baik secara agama dan akhlak? Dan bagaimana kiat-kiat mencari serta memilih pasangan yang baik untuk dunia dan akhirat? Ayo, ibu tujuh aja. Siapa ini? Kayak ini masih gadis berarti yang nanya ini. Nah, cara mengetahui karakter seseorang, tanya kepada keluarganya atau cari tahu kawannya siapa. Cari tahu kawannya siapa, kawan terdekatnya. Dia sering nongkrong sama siapa? Apakah dia sering kajian? Maka cari kawan kajiannya siapa. Itu. Mungkin kita nggak bisa langsung ngecek dia ya. Dan kalaupun kita nanya akhlakmu bagaimana, ya, namanya orang, dia akan menjawab sebagus dia. Alhamdulillah saya sholat dalam sehari ya sholat wajib 6 kali lah. Saking semangatnya. Nah, jadi tanya sama orang yang kenal dekat dengan dia. Mungkin kalau kita misalnya datang seorang laki-laki kepada kita berpakaian soleh, insya Allah mungkin lulusan pondok, pesantren, hafal Quran juga, kita ingin tahu bagaimana keadaan dia, bagaimana akhlaknya. Ini kita bisa tanya sama orang tuanya langsung. Kita sebelum akad atau sebelum ketika ta'aruf kita nanya nomor orang tuanya. Suatu saat mungkin kita bisa datang ke tempat orang tuanya tanpa si fulan tahu, atau kita telepon orang tuanya. Jujur-jujuran aja Pak Bu, gitu aja. Hitam di atas putih pun kita pahit-pahitan aja sekarang. Bagaimana akhlak anak ibu? Ya selama ini bagaimana? Tapi kalau misalnya kita sudah tahu siapa kawan-kawannya, tanya sama kawan-kawannya. Tanya sama kawan-kawannya. Jadi seperti itu Ibu, seperti itu Mbak-mbak yang gadis-gadis, kalau memang ingin tahu pasangan kita bagaimana ya tanya tentang keadaan dia kepada orang-orang terdekat. Kemudian cara memilih pasangan baik gimana? Perbaiki dulu akhlaknya. Perbaiki dulu akhlak kita. Maka insya Allah Allah akan memberikan orang terbaik juga buat kita. Kalau akhlak kita sudah baik, ibadah kita sudah baik, kemudian ya pokoknya berkaitan tentang masalah agama kita sudah baik, insya Allah setelah kita berdoa dan memohon kepada Allah, Allah akan memberikan orang terbaik bagi kita. Maka jangan sampai kita lupa dengan pribadi kita. Ustaz, saya mau laki-laki yang ya tubuhnya nggak terlalu besar, putih, lulusan pondok, hafal 30 juz, hadis Sahih Bukhari lah minimal Ustaz hafal. Nah ditanya, Mbak sudah hafal Sahih Bukhari? Alhamdulillah baru 1 hadis Ustaz. Juz 30 gimana? Baru juz 30 juz belum. Ketinggian. Jadi cari yang memang selevel sama kita dan kita berdoa supaya Allah memberikan laki-laki yang memang pantas buat kita. Nah, Allah yang lebih tahu Ibu. Kita terkadang menganggap seseorang ini kayaknya pantas deh buat anak. Ternyata nggak pantas. Ternyata selama ini kita ngechat dia cuma jagain jodoh orang. Nah, Anda sudah dihitam sudah wajib sholat. Assalamualaikum Ustaz, apakah anak yang sudah dihitam sudah wajib sholat? Belum. Dia hitam
mulai baru lahir 7 hari langsung khitan, belum wajib sholat tidak. Nah, jadi patokannya bukan khitan ibu ya, patokannya bukan khitan. Patokannya dia sudah balik apa belum. Khitan bukan patokan. Nabi itu dikhitan umur 7 tahun, Nabi dikhitan. Nah, jadi patokannya bukan masalah khitan. Ya, anak-anak khitannya baru masuk Islam, dia mu'allaf umur 20-30 tahun baru khitan. Sebelumnya dia udah masuk Islam, tapi dia belum khitan-khitan karena gak berani misalnya. Disuruh sama kawan-kawannya suruh khitan aja. Umur 20-30 tahun baru khitan. Sebelumnya dia sudah wajib sholat karena dia sudah balik. Dan cara melihat seseorang sudah balik ya dengan dia sudah mimpi basah atau belum, dia sudah haid apa belum. Kemudian juga bisa melihat tumbuh kumis, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, kemudian juga suara juga sudah berubah. Nah, itu sudah biasanya orang sudah balik dan dia sudah wajib sholat. Nah, jadi khitan bukan patokan seseorang wajib sholat atau Allah alam. Mungkin yang bisa kita sampaikan ibu sekalian. Mohon maaf sekiranya kalau kelamaan. Barakallahu fiikunna. Itu kajian kita dalam beberapa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.